fantasi ini salah satu tikungan legendaris. Ini super tajam sekali teman-teman. Buset, keren kan? Kita juga bisa dong. Warung favorit saya juga warung Ateng. Nah, lain kali kita mampir. Oh, nggak buka. Warung Ateng. Di sana di atasnya ada peninggalan benteng pertahanan Belanda ya. Nah, itu di atas ya. Oke, saat ini kita berada di Serukam ya teman-teman. Serukam. Nah, ini dia suasana terbarunya di tahun 2023. Dan sekarang kita menuju ke Bukit Vandering ya teman-teman. Nih hamparan hijau yang keren sekali. Bukit Vandering di tahun 2023 ini. Nah, sekarang kita berada di Bukit Vandering. Ini jalannya lumayan, tikungannya tuh luar biasa ya di sini ya teman-teman. Jadi boleh dibilang ini merupakan salah satu yang tersulit di Kalimantan Barat ya. Tikungan peninggalan zaman Belanda ya ini ya. Ini banyak nilai sejarahnya ini teman-teman. Dan di sini tuh adem banget ya teman-teman, serasa di puncak gitu ya. Jadi meskipun cuaca lagi terik kan, tapi suasana di sini atau cuaca di sini tetap aja adem. Nah, itu teman-teman bisa lihat mobil di atas kan. Ya, boleh dibilang kita menaiki bukit sih ini. Ini kita belok tikungan yang super tajam juga di sini. Nah, di dalam motor sih nggak terlalu kelihatan sih ke tingkat ketajaman tikungannya. Tapi kita yang pakai motor terasa banget. Kurasa teman-teman yang pernah lewat sini pasti setuju deh dengan tikungan di jalan sini. Tuh, teman-teman juga dapat melihat kiri dan kanan sisi ini. Nah, ini adalah menariknya Bukit Vandering. Vandering ada juga menyebutnya sebagai Vanderang. Nah tuh teman-teman masih bisa melihat jalur di atasnya. Nah itu ada truk yang lewat kan. Nih. Nah sekarang kita melewati Warung Ateng. Ini salah satu warung favorit saya juga, Warung Ateng. Nah lain kali kita mampir. Oh nggak buka. Warung Ateng. Di sana di atasnya ada peninggalan benteng pertahanan Belanda ya. Nah itu di atas ya. Nih kita lihat nih. Nih teman-teman dapat lihat. Nah itu dia jalanannya kan, keren kan. Nah suasananya seperti ini. Sepi sih jalanan ini, tapi kadang-kadang ramai juga sih. Tapi kalau terlalu banyak mobil yang lewat susah juga sih, karena jalanannya nggak terlalu luas juga. Tapi cukuplah buat satu mobil satu motor gitu kan. 2 mobil 1 motor masih bisa, tapi harus saling mengalah. Tapi jika tikungan patah yang harus kita lewati, biasa kita harus klakson dulu biar yang pakai mobil bisa tahu ya, terutama sesama mobil. Kalau yang motor sih masih lumayan aman lah, tapi sebaiknya memang bunyikan klakson sih teman-teman, biar kita memberi aba-aba kepada yang lewat juga kan. Nah memberi aba-aba kepada yang lewat dan memberi sinyal lah gitulah, biar mereka tahu kalau kita lagi mau lewat, atau jadi mereka bisa sedikit lebih hati-hati atau memperlambat kendaraan mereka ya, atau mobil mereka. Wah sepertinya di sini ada bekas-bekas di babat ya, rumput-rumputnya ya. Ya jadi kelihatan lebih segar saja sih, keren sih itu. Nih. Nah teman-teman di bawah tuh ada jalan lagi tuh, di atas juga ada jalan. Nah ini yang teman-teman dapat lihat. Di atas itu jalan loh, mutar gitu kan. Ini seperti mutar bukit sih. Ini ada mobil. Nah kita menghadapi tikungan tajam lagi. Kita ke Gigi 2 dulu. Bukit Vandering nih banyak sejarahnya teman-teman ya. Mulai dari peninggalan zaman Belanda, kisah nona, horor itu loh. Nah banyak lagi kisah-kisah lainnya. Sebenarnya kalau teman-teman mau tahu tuh bisa cari di Google juga ya. Ini di sini ada warung yang adem banget. Ini dia.
Biasa saya juga nyantai di situ sih, pemandangannya indah sih teman-teman. Kalau boleh dibilang kalau kami sih udah terbiasa ya keliling lewat jalan sini, jadi kami bisa memakai motor dengan kecepatan lumayan sih, karena udah hafal medan juga udah terbiasa ya. Asik sih lewat sini. Mungkin kita membutuhkan sekitar 10 atau 15 menit untuk melewati keseluruhan Bukit Vandering dengan kecepatan sekitar 40 atau 50 ya. Nah, ini dia. Di sini juga banyak sekali warung-warung yang jualan kopi ya. Bagus sih. Jadi kalau kita lagi pengen minum kopi nyantai, atau mereka yang mabuk ya alias muntah-muntah, bisa istirahat dulu. Soalnya di sini kan termasuk medan yang sulit buat mereka yang pusing ya. Tapi wajar sih pusing karena tikungannya tuh. Nah, kalau yang naik mobil dan mentah-mentah tikungannya tuh kan luar biasa. Jadi semakin menambah kita mual gitu kan. Ya kalau saya secara pribadi juga dulu kalau pakai mobil juga agak ya kak gimana gitu ya, tergantung sih. Kalau yang pakai mobilnya nggak terlalu digas mundur kan ya, nggak terlalu muntah sih. Ini salah satu tikungan legendaris nih, super tajam sekali teman-teman. Buset, keren kan. Kita juga bisa dong lurus lagi. Nah, itu mobil yang bawa ayam ternyata udah melewatiku ya, cuma karena saya tadi turun. Nah, turun tuh buat kencing bentar ya. Nih, pemandangan di sini indah loh teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, oke, kita arahkan kamera ke depan lagi. Ini kita udah merekam sekitar 6 menit dan tikungan Vandering belum selesai juga. Tapi kita memakai kecepatan yang lumayan sih, jadi kesannya mungkin mempersingkat jarak ya. Kalau pada umumnya biasa orang umum yang pertama kali datang mungkin membutuhkan waktu sekitar 15 menit sih untuk melewati keseluruhan. Nah, teman-teman, yang di depan adalah WC legendaris. Banyak urban legendnya di sini nih. Tapi saya tidak menceritakannya di sini. Ini agak terlantar sih teman-teman tuh. Nah, pas tikungan nih tajam banget. Ada mobil truk lagi, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Tapi kalau teman-teman mengikuti mobil truk di belakang ya nggak usah terlalu dekat sih. Ada kalanya mereka tuh tikungan mereka tuh sulit. Ya, tunggu nanti balik bang. Ternyata lagi ada pembersihan itu dahan-dahan bambu yang menghalangi jalan. Jadi para anak muda membersihkannya dan biasanya kita bisa ngasih uang secara sukarela. Nanti saya pada waktu pulang akan ngasih deh. Soalnya sekarang lagi pegang kamera juga sih, susah sih mau ngambil duit. Biasa sih mereka masih tetap akan ada sampai sore hari. Tapi bantuan mereka membersihkan sisa-sisa dahan pohon bambu yang menghalangi jalan itu sangat berguna sih, sangat bermanfaat. Jadi kita yang pakai motor ya bisa lebih aman, terus yang pakai mobil juga aman karena kita nggak tahu, karena biasa tikungan tiba-tiba aja dahan bambu yang menghalangi jalan loh. Pas kalau kita lagi pakai motor dengan cepat tuh sangat berbahaya teman-teman. Nah, jadi kalau bagi pemula tuh memang nggak usah ngebut ya di sini ya. Kadang-kadang, nah ini contohnya nih ada salah satunya juga. Itu belum seberapa loh, masih biasa ada paha yang besar di tengah jalan, terutama habis cuaca buruk. Nah, begitulah kira-kira ya teman-teman. Nih kita udah di sini nih sekarang. Nah, bagaimana dengan perjalanan kita kali ini teman-teman di Bukit Vandering? Memang sih saya udah biasa sering memvideokan ini, tapi kurasa teman-teman juga tidak bosan melihat suasana di sini ya. Karena setiap perjalanan selalu memiliki nilai tersendiri sih teman-teman, walaupun kita sering memvideokannya, selalu menarik buat disimak dan ditonton. Ini sebentar lagi sepertinya kita udah keluar dari jalur Bukit Vandering. Nah, ada mobil yang mogok ini. Jadi teman-teman bisa melihat dari tanda pohonnya.
tanda pohon ya, tanda bekas pohon di jalan atau dahan-dahan pohon ya. Jadi itu tandanya dalam jarak tertentu biasanya ada sesuatu yang tidak beres seperti mobil yang mogok atau motor yang mogok ya. Jadi teman-teman tuh harus pelan-pelan. Kalau udah ada melihat tanda itu 100 meter ke depan, teman-teman pasti harus hati-hati, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya sih karena ada sesuatu yang mogok, jadi takut teman-teman kalau laju langsung nabrak, dia kan susah juga kalau nggak ada tanda. Nah, sepertinya kita udah keluar dari jalur Bukit Pandering. Nah, oke deh, nanti kita lanjutkan memvideokan suasana kota Bengkayang ya. Dan